Kembali bersama Aim dalam pembahasan cerita Swallowed Star yang masih terus berlanjut. Pada bagian sebelumnya kita sudah melihat Luo Feng yang terlibat dalam pertarungan di Menara Bintang untuk mendapatkan Sealing Star dan malah mendapatkan pengkhianatan dari King Tianzhen yang berusaha untuk membunuhnya dan merebut hartanya. Aksi Tianzhen kala itu gagal gara-gara Luo Feng tiba-tiba menghilang dari Land, dipaksa masuk ke dalam ruang uji coba Menara Bintang, bertemu dengan Putih dan menjalankan ujian warisan Menara Bintang. Ujian untuk menguji seberapa kuatnya tekad Luo Feng untuk tetap bertahan. Kurang lebih gitu. Dan kita akan langsung saja menuju Lego. Masih di dalam Menara Bintang, di dalam ruang percobaan tempat di mana Luo Feng menjalankan ujian yang mengharuskannya untuk bertahan dari rasa sakit di dalam jiwanya. Dan rasa sakit itu semakin hari semakin kian bertambah kuat. 2000 tahun kini telah berlalu, rasa sakit yang Luo Feng terima kini sudah sangat kuat. Hampir-hampir mencapai batas dari rasa sakit yang bisa dirinya tahan. Namun kendati demikian, Bang MC masih terus berusaha untuk melanjutkan apa yang telah dirinya mulai. Menurut perhitungan waktu, Luo Feng kini sudah melampaui kandidat pertama yang bisa bertahan di sana selama 2000 tahun lebih. Putih mengakui kalau Luo Feng memang memiliki jiwa yang sangat kuat, tapi justru itulah masalahnya. Semakin kuat jiwa seseorang, maka akan semakin sulit juga Menara Bintang untuk mengakui tuannya. Untuk bisa mendapatkan ketenangan dari guncangan yang diterimanya sampai sekarang, Luo Feng melakukan penelitian terhadap patung Dewa Binatang di dalam dunia batinnya, dan metode tersebut masih akan Luo Feng gunakan untuk kedepannya. Sementara Luo Feng hari-hari terus berjuang nahan rasa sakit, kita akan beralih dulu ke kota terapung yang ada di bumi. Sebentar di sana kita akan melihat Raja Feng Chen, Raja Jili, dan Raja Huangxi. Mereka merupakan perwakilan dari perusahaan alam semesta virtual yang ditempatkan di sana sebagai manajer yang mengatur wilayah udara dan laut yang sekarang sudah diakuisisi oleh perusahaan virtual. Raja Huangxi, dia sih kelihatan kayak cewek baik. Feng Chen, dia orangnya santai. Tapi si Raja Jili, dari mukanya sama kelakuannya sih yang songong, pasti alien satu ini bakalan bikin masalah. Di lain hal dalam bisnisnya, Luo Hua kasih tahu kalau keluarga Luo sekarang lagi ada sedikit gesekan sama keluarga Ross. Luo Hua yakin kalau masalah tersebut pasti bakalan selesai kalau dibicarain baik-baik sama mereka. Gao Sheng yang udah lama banget gak ngeliat Luo Feng tanya ke Xu Xin sebenarnya di mana sih dia sekarang. Xu Xin ngasih tahu di pesan terakhir yang sempat Luo Feng kirim, Bang MC cuman bilang kalau dia tuh lagi ngurusin hal yang sangat penting dan untuk sementara waktu dia nggak bisa akses alam semesta virtual. Xu Xin yakin kalau sebentar lagi Luo Feng pasti bakalan pulang. Xu Xin juga sempat menemui Brolin, putri ke-9 kekaisaran Black Dragon Mountain. Xu Xin mau ngobrol sama dia karena cewek ngocol satu ini merupakan istri dari seseorang yang berasal dari keluarga Ross di negeri alam semesta Jinlan. Dan sekarang dia telah menjadi perwakilan dari keluarga Ross menggantikan suaminya. Sangat jelas jika Brolin punya niatan buat ganggu bisnis keluarga Luo dengan kekuatan dari keluarga Ross. 3200 tahun pun telah terlewati dan Luo Feng masih nahan rasa sakit yang makin hari makin berasa. Tiap hari darah Luo Feng pada ngucur keluar dari tubuhnya. Menyaksikan perjuangan Luo Feng, Putih minta supaya Luo Feng yang dianggap udah nggak kuat lagi buat berhenti saja dan mengakhiri penderitaannya. Setelah Luo Feng mati, bahkan jika gurunya nggak hidupin Luo Feng lagi, Putih janji bakalan putar ruang dan waktu buat hidupin Luo Feng. Putih bersedia melakukannya setelah melihat ketekunan Luo Feng yang begitu besar. Tapi meskipun udah pada berdarah-darah, Luo Feng tetap keras kepala dan gak mau nyerah. Ketika kesadaran Luo Feng mulai terkikis, tiba-tiba itu kembali terbentuk sempurna. Bikin Putih penasaran sebenarnya apa yang baru saja dilakukan oleh Luo Feng. Dan ya, tentu saja Luo Feng bisa mempertahankan kesadarannya itu karena si Behemoth, yang penelitian tentang Dewa Binatangnya sudah semakin mendalam. Lebih dari 3000 tahun sudah berlalu dan Luo Feng masih juga belum pulang-pulang. Kabar darinya pun tidak pernah datang. Bikin Xu Xin semakin rindu sama Bang Condet. Selama Luo Feng gak ada, masalah juga mulai berdatangan. Seperti keluarga Ross dari negeri alam semesta Jinlan yang akhir-akhir ini mulai melakukan perlawanan, menolak untuk bekerja sama dengan keluarga Luo. Meskipun begitu, Xu Xin dan anggota keluarganya sudah berusaha menyelesaikan permasalahan terkait bisnis tersebut dan membangun rencana cadangan, berjanji saat Luo Feng pulang nanti keluarga Luo masih tetap kuat. Baik Luo dan para pelindung bumi juga terlihat masih terus melakukan pelatihan supaya nggak terlalu ketinggalan sama bos mereka, Luo Feng.
Di medan perang luar angkasa, ada juga tim Taiwu yang juga tiba-tiba pada keinget sama Crazy Luo Feng yang sudah sangat lama nggak balas-balas pesan dari mereka. Duyao yakin kalau orang skuad Luo Feng itu pasti nggak bakalan kenapa-napa. Bocil tersebut juga nggak yakin kalau Luo Feng udah ngelupain mereka. Sementara itu, Mas Bro Zhong Jian yang berhasil keluar dari Menara Bintang dengan selamat kini juga lagi nungguin Luo Feng. Kalau King Tianzhen, si pengkhianat di aliansi manusia, dia lagi nyombongin dirinya. Gara-gara dia juga sempat ikut dalam peperangan buat ngerebutin Sealing Star yang begitu berbahaya. Brolin yang udah gabung sama keluarga Ross dan yakin kalau Luo Feng itu sudah mati, terus menjalankan rencana jahatnya, di mana dia pengen dapetin seluruh aset yang dimiliki sama keluarga Luo. Karena Luo Feng udah nggak muncul ribuan tahun, Ratu Serangga juga dapat laporan kalau Luo Feng, target buruan utama mereka, kayaknya udah gugur. Guru monyet juga sempat ngira kalau Luo Feng sudah mati, sebelum akhirnya dia dikasih tahu sama Lord Kota Kekacauan kalau Luo Feng itu masih hidup. Karena si Lord bisa merasakan aura kehidupan Luo Feng yang masih berada di dalam Menara Bintang di medan perang luar angkasa ke-7. 5.000 tahun telah berlalu di ruang percobaan Menara Bintang. Luo Feng kini sudah jauh melampaui kandidat kedua yang hanya bisa bertahan selama 3.000-an tahun lebih. Putih yang rasa khawatir sama Luo Feng mulai mempertanyakan, sebenarnya selama apakah proses yang dibutuhkan agar Menara Bintang ini mau mengakui tuannya? Rasa sakit yang tambah kuat membuat Luo Feng berteriak tanpa henti. Namun itu masih belum juga membuat Luo Feng menyerah. Pada waktu-waktu ini Luo Feng juga mulai mengingat berbagai kenangan sama Shushin dan anak-anaknya. Kenangan-kenangan indah yang udah sangat lama nggak lagi dia rasain. Kesakitan jiwa yang luar biasa hebat sudah membuat tubuhnya mengalami keruntuhan. Dapat bertahan melawan hal itu selama 5.000 tahun, Putih bertanya-tanya sebenarnya kekuatan seperti apa yang menopang Luo Feng selama ini buat bisa tetap bertahan. Apakah itu adalah kekuatan cinta? 6.000 tahun telah berlalu. Di masa-masa ini Luo Feng sangat merindukan keluarganya dan sangat pengen banget ketemu lagi sama mereka. Kalau dihitung-hitung, Luo Feng udah hidup selama 4.000 tahun. Ditambah sama 6.000 tahun berada di ruang percobaan Menara Bintang, sekarang dia sudah hidup 10.000 tahunan. Meskipun terdengar sangat lama, di alam semesta, umur segitu masih dibilang masih seperti seorang anak-anak. Dan sekarang dia masih terus menahan rasa sakit di kedalaman jiwanya. Itu membuat jiwanya mulai hancur berkeping-keping. Luo Feng yang sekarang masih hidup tapi mati, seperti orang yang udah kehilangan akal. Menurut Putih, mungkin Luo Feng sekalipun gak bakalan bisa melewati ujian warisan ini. Kembali ke Shushin yang tiba-tiba dapat email dari Luo Feng yang tentunya bikin dia sangat bahagia. Akan tetapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Hati Shushin langsung kepotek pas dia baca email Luo Feng yang ternyata itu adalah email otomatis buatan Luo Feng sebelum masuk ke Menara Bintang dan bakalan terkirim ribuan tahun kemudian. Email tersebut berisikan kalau Luo Feng gak muncul-muncul di masa depan, maka dia sudah gugur. Bukan cuma Shushin yang dapat email tersebut, tapi semua keluarganya juga mendapatkannya. Setelah Luo Feng mati, kemungkinan Luo Feng akan kembali dibangkitkan di masa depan yang sangat jauh. Paling cepat 10.000 tahun, paling lambat sekitar puluhan juta tahun. Sekalipun kembali dibangkitkan, Luo Feng juga nggak tahu apakah dia bisa bertemu lagi sama Shushin ataukah tidak. Dan itulah yang bikin Shushin jadi sangat sedih. Dia nggak mau nerima rasa bersalah Luo Feng, terlebih cuma dalam bentuk pesan. Keluarga Luo pun berkumpul dan berduka setelah mendapatkan email kematian tersebut. Mencoba tetap tegar, Shushin ngasih tahu kepada mereka semua jika keluarga Luo dan bahkan bumi akan segera menghadapi krisis besar setelah Luo Feng dinyatakan mati. Luo Feng juga telah meninggalkan sebuah akun bank dan kata sandi di dalam emailnya yang sempat dia kirimkan berisikan saldo sebanyak 50 miliar Huan Yuan yang bisa mereka gunakan untuk menghadapi keadaan darurat nantinya. Mulai dari sekarang akan ada banyak kekuatan yang mencoba mengawasi gerak-gerik keluarga Luo, makanya mereka harus sudah mulai mempersiapkan rencana untuk kedepannya. Di antara kekuatan tersebut yang paling utama dan mesti diwaspadai adalah keluarga Ross sama si Tuan Putri ke-9. Tapi apakah Luo Feng beneran udah mati? Tentu saja belum.
Shushin saat itu kembali membuka email lanjutan dari Luo Feng, berisikan kalau Luo Feng tuh sadar tahun-tahun terakhir waktunya bersama Shushin itu sangat sedikit, mengungkapkan jika Shushin adalah orang yang paling dia cintai. Tapi Luo Feng juga ngerasa udah berhutang terlalu banyak sama istrinya. Dia jadi cewek skizo, mau makan kebayang Luo Feng, kemana-mana kebayang Luo Feng. Shushin masih belum mau menerima rasa bersalah Luo Feng, dan yang dia pengen itu cuma Luo Feng bisa kembali. Di sisi lain, Luo Feng juga berpikir untuk tidak boleh menyerah karena masih ada orang-orang yang lagi nungguin dia di rumah. Dia juga punya janji sama Shushin buat hidup bersama-sama selama-lamanya. Apakah ini yang dinamakan dengan kekuatan cinta atau kekuatan plot armor? Kesadaran Luo Feng yang runtuh telah mengikis dunia batinnya yang runtuh, tapi tiba-tiba semuanya mulai kembali terbentuk. Luo Feng telah berhasil menyelesaikan ujiannya. Di saat yang sama, area luar Menara Bintang mulai diselimuti oleh energi kebiruan. Para pejuang yang lagi ada di dalam ruang area terlarang melihat munculnya berbagai keanehan. Selain mengalami guncangan besar, di setiap area terlarang juga muncul berbagai bencana alam. Itu merupakan alarm yang menandakan jika Menara Bintang kini sudah memiliki tuannya. Dia adalah Luo Feng, yang setelah berhasil melalui ujian yang begitu menguras banyak waktu, dia pun langsung tertidur. Putih sedikit tertawa menyaksikan sosok pejuang kuat ternyata masih bisa ketiduran juga gara-gara terlalu kelelahan, pemandangan yang sangat langka. 9 tahun setelah ujian Menara Bintang selesai, Luo Feng yang ketiduran akhirnya terbangun. Dan di saat itulah dia mendengar suara seorang pak tua yang memanggil-manggil dirinya. Mengikuti asal dari suara tersebut, Luo Feng melewati berbagai dimensi dan memasuki berbagai alam semesta sebelum akhirnya dia melihat sosok pak tua yang nampak sangat agung. Dan dia jugalah sosok yang udah manggil-manggilin Luo Feng. Dia menyatakan kalau mulai dari sekarang, Luo Feng adalah pemimpin garis keturunan bumi yang berhak berdiri di antara para ahli super kuat di alam semesta. Luo Feng bisa ngerasain jika aura kehidupan yang dipancarkan sama pak tua tersebut tidak memberikannya rasa tertekan, dan tubuhnya seperti sedang dimandikan oleh sinar mentari yang sangat nyaman. Meskipun begitu, aura pak tua tersebut sudah cukup untuk membuat kekuatan hukum Luo Feng jadi nggak berguna. Seakan-akan hukum alam semesta sekalipun berusaha untuk menghindar darinya. Sebuah kekuatan yang melampaui putih, bahkan juga melampaui Lord Kota Kekacauan. Luo Feng yang sangat excited pun langsung bertanya apakah pak tua tersebut merupakan sang pencipta klan Dewa Api sama garis keturunan bumi. Nggak ada yang tahu siapakah nama asli dari pak tua satu ini. Tapi gara-gara dia sering bersemedi di atas puncak dari banyak pegunungan di alam semesta, orang-orang mulai memanggilnya sebagai Zuo Shanke, artinya tamu dari puncak gunung. Beliau menyatakan kalau Luo Feng kini telah lulus ujian warisan Menara Bintang dan menjadi murid terakhirnya. Sejak dimulainya evolusi alam semesta, Zuo Shanke telah menetapkan jika dia hanya akan memilih satu orang terkuat dari 2 ras yang telah dirinya ciptakan sebagai muridnya. Dari klan Dewa Api, Lord Guru memilih Yandi alias Flame Emperor yang sekarang jadi kakak senior Luo Feng. Dalam pengajarannya, Zuo Shanke hanya mengajarkan tentang tekad, bukannya semacam teknik rahasia. Dan karena dia merupakan spesialis pembuat harta, buat Luo Feng dia udah nyiapin sumber daya yang mantap sama harta yang berguna. Dikatakan sebagai 2 harta agung. Yang pertama adalah Menara Bintang, dan yang kedua adalah Robbery Armor. Meskipun belum melihatnya secara langsung, tapi bisa dikatakan kalau Luo Feng sudah punya hubungan yang mendalam sama armor tersebut. Dan itulah ending dari Swallowed Star kali ini. Akhirnya setelah penderitaan yang panjang, hasilnya terlihat juga. Dan besok adalah waktunya ngasih paham sama orang-orang ngocol. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai sekarang. Like konten ini supaya saya lebih bersemangat lagi buat bikin konten yang serupa. Dan bye.